Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video dari video sebelumnya, yang dimana video sebelumnya itu mereview materi dari materi cybercrime. Kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus dari kejahatan cyber. Yang pertama itu pencurian identitas. Pencurian identitas, seorang dokter gadungan mencuri data dokter asal Bandung, yang dimana seorang pria lulus SMA ini bernama Susanto, yang merupakan dokter gadungan yang melakukan penipuan di PT Pelindo Husada Citra atau biasa dikenal dengan PHC. Dalam kasus ini, terdakwa Susanto mengakibatkan kerugian rumah sakit PHC Surabaya dengan total kerugian senilai 262 juta, yang dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dengan maksud menguntungkan diri sendiri melawan hukum dan memakai nama palsu. Kemudian kronologinya Susanto itu, dia setelah melihat lowongan kerja itu, Susanto langsung mencari identitas seseorang dokter dari sebuah aplikasi untuk ia pakai dalam surat lamaran tersebut. Susanto menggunakan nama Dr. Anggi Yuriko asal Bandung. Kemudian contoh yang kedua itu mencuri data untuk pinjaman online, yang dimana tersangka yakni Rusdi Herdanto 36 tahun dengan korban sekitar 80-an warga di perusahaan berbasis aplikasi penyediaan layanan pesawat serta online yang memiliki fasilitas playter. Modus tersangka ini yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan foto pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 80 buah. Sepanjang Maret sampai Mei 2019, pada korban ini merupakan warga Komplek Yuka, Pontianak Barat, 40 orang warga sebagai 20 orang dan sampai 20 orang. Kemudian yang ketiga, wanita 24 tahun dipenjara atas mencuri identitas. Wanita berusia 24 tahun ini dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam pencurian identitas berskala besar, yang dimana dia dijatuhi hukuman 66 bulan 5 tahun 5 bulan penjara. Menurut AVT, dia adalah bagian dari sindikat kejahatan internasional yang terlibat dalam kejahatan dunia maya berskala besar-besar dan canggih. Wanita ini berhasil mencuri setidaknya 3,3 juta dolar atau sekitar 51,5 miliar dan mencuci uang senilai 2,5 juta dolar atau sekitar 39 miliar. Aksi itu dilakukan dengan menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang dan akun email palsu untuk melakukan pengambilan identitas. Kemudian yang kedua itu ada phishing. Contohnya itu 13 tersangka melakukan penipuan link. Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan orang merugi hingga miliaran rupiah. Total pelaku yang ditangkap yaitu 13 pelaku ditetapkan sebagai tersangka, dan dimana kasus ini korbannya itu ada 493 orang dengan kerugian ditaksir mencapai 12 miliar rupiah. Kemudian contoh berikutnya, penjual link bobol rekening bank.
yang dimana seorang pria asal Kalimantan Barat berinisial AV 25 tahun ditangkap karena telah menjual link phishing atau link palsu yang menyerupai website resmi untuk membobol rekening nasabah. Kemudian tersangka ini mengirim website resmi bank untuk membobol rekening nasabah. Tersangka ini membuat bot Telegram untuk dihubungkan ke website yang telah tersangka buat untuk menerima data dari website yang telah tersangka buat. Kemudian bot Telegram dan website tersebut diberikan kepada pembeli yang memesan link phishing kepada tersangka. Kemudian terdapat link yang diduga phishing dengan tampilan seolah-olah sistem dari bank. Ketika mengklik link tersebut akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi bank. Kemudian rekening anggota DPRD mengalami kerugian 654 juta dikarenakan menjadi korban phishing atau penipuan link. Kejadian itu bermula saat korban mengecek saldo rekeningnya pada tanggal 27 Januari 2003, yang dimana korban ini mentransfer dana seseorang. Kemudian Misna atau orang yang ditransfernya tadi membuka akun medsos Facebooknya dan membuka link yang mengatasnamakan bank tempat ia menyimpan uang, yang dimana korban kemudian mengakses tautan tersebut dan sempat mengisi sejumlah data. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 654 juta rupiah, yang dimana jika kita melihat link atau ada yang mengirimkan kita, jangan langsung membuka karena sewaktu-waktu itu hanya mengecoh korban saja, yang dimana siapa tahu link tersebut ketika kita mengklik dia akan mencari data kita dan mengambil uang kita melalui bank atau biasa aplikasi bank. Yang ketiga itu ada malware. Yang pertama itu kasusnya modus kirim tautan menggunakan surat tilang. Polisi menangkap seorang pemuda asal Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan kemarin, yang dimana pelaku tersebut mengirim tautan menggunakan surat tilang. Modus yang digunakan S adalah dengan mengirimkan file aplikasi kepada korban yang tidak curiga kepada korban. Korban tersebut tidak curiga, kemudian mengklik aplikasi tersebut sehingga pelaku itu berhasil mengambil atau meretas email dan mobile banking milik korban. Setelah mendapatkan email korban, pelaku kemudian menguras habis rekening korban mencapai 2,3 miliar. Kemudian ada malware berbahaya di iPhone. Perusahaan keamanan cyber Kaspersky menemukan malware yang menyerang iPhone. Serangan ini sebenarnya sudah ditemukan Kaspersky sejak awal tahun 2023. Menurut laporan perusahaan, serangan itu menyerang sejumlah iPhone. Setelah menganalisis trafik jaringan Kaspersky, adapun serangan kali ini memanfaatkan eksploitasi tanpa klik untuk menyerang akun korban. Jadi, praktik serangan hanya melibatkan mengirimkan pesan khusus melalui layanan image. Yang ketiga ini ada kasus juga. Kasusnya ini berkaitan dengan game, yang dimana ketika kita mendownload game The Last of Part 2 berisi malware berbahaya.
yang dimana serial The Last of Us yang diadopsi dari judul game ini Plaston baru saja tayang di saluran streaming HBO pada 15 Januari 2023. Ternyata hal ini dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya untuk melakukan penipuan. Modusnya, mereka menawarkan unduhan game The Last of Us untuk komputer pribadi atau PC yang berisi malware berbahaya. Jadi hati-hati ya kalau seandainya mencari game, atau harus dipastikan dulu apakah game ini benar adanya atau cuma akal-akalan dari pelaku saja untuk penipuan dan melakukan transaksi ke HP kalian masing-masing. Yang keempat ini ada ransomware, yang dimana serang tetangga RI atau Singapura 16.000 akun kebobolan. Organisasi yang mewakili semua pengacara di Singapura atau kerap disebut dengan Law Society of Singapore mengalami serangan ransomware setelah ditelusuri. Serangan itu berasal dari kerentanan hook atau VPN yang dipakai anggota organisasi tersebut, yang dimana serangan itu pertama kali terjadi pada 27 Januari 2021 dan membahayakan data pribadi lebih dari 16.000 anggota. Peretas atau hacker menggunakan bukti layanan VPN untuk mendapatkan akses ke data pribadi para korban tersebut. Kemudian ini lagi serangan pada Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Pada Bank Syariah Indonesia mendadak viral diakibatkan sejumlah nasabah mengeluhkan kehilangan dana. Selain itu, beberapa pakar juga menduga jika sistem keamanan dari BSI ini diretas dan diserang oleh kelompok hacker Lockheed Beat 3.0 yang biasa beroperasi di Eropa Timur. Setidaknya Lockheed Beat ini dikabarkan sudah berhasil mencuri 1,5 terabyte data nasabah BSI dan menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat. Kemudian rumah sakit terkena serangan WannaCry. Serangan ransomware yang berupa WannaCry. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. Ransomware yang menyerang 2 rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Kemudian yang kelima, peretasan atau hacking. Kasusnya itu BPJS Kesehatan. Soal peretasan, BPJS Kesehatan menyatakan telah resmi membuat laporan polisi terkait dengan penjualan data kependudukan warga negara Indonesia atau WNI yang diduga berasal dari perusahaan plat merah itu di forum online. BPJS menduga telah terjadi pelanggaran hukum terkait peretasan 290 juta data kependudukan dalam peristiwa tersebut sehingga mereka meminta perkara itu. Kemudian akun Tokopedia bocor. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant tidak lagi 15 juta seperti yang diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta aktif di platformnya. Pelaku ini menjual data dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Pembobolan situs tiket.com.
Ketiga anggota kelompok sindikat berinisial MKU 19 tahun dan AI 19 tahun dan NTM 27 tahun merupakan lulusan SMA yang sehari gemar bermain game. Tersangka ini melakukan login terhadap server Citylink dengan menggunakan username dan password milik travelagentiket.com dengan tujuan mendapatkan kode booking tiket pesawat Citylink untuk dijual ke pembeli tersebut. Kemudian serangan DDoS. Situs Condet.com kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Ia menjelaskan Condet.com pada hari Senin menuliskan laporan berita tentang pemerkosaan yang terjadi di Kemenko UKM yang dilakukan oleh 4 orang pegawai di kementerian tersebut. Berita ini kemudian ramai di Twitter dan di media sosial lainnya. Pada pukul 4 WIB, tiba-tiba situs Condet.com sudah tidak bisa diakses lagi Ia menambahkan tim Aidekon kemudian menelusuri bahwa website Condet.com sudah diserang oleh DDoS dan sempat tidak bisa diakses. Kemudian Wikipedia lumpuh di beberapa negara karena diserang oleh DDoS. Jadi DDoS ini berbahaya ya. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan Distributed Denial of Service atau biasa sering dikenal dengan sebutan DDoS menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Mengutip TechCrunch, dengan DDoS kali ini bukan hanya melumpuhkan Wikipedia, tapi juga mengancam hak semua orang untuk mengakses internet dan berbagi informasi kepada orang lain. Kemudian serangan DDoS terhadap situs DPR. Awal mula kasus ini terjadi pada 8 Oktober 2020 lalu. Website resmi DPR RI atau nama websitenya DPR Go ID sempat mengalami error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "Ein error uploaded. File processing your request." Setelah dicek lebih lanjut, serangan ini merupakan kategori serangan dari DDoS. Ancaman yang terjadi ini yakni reputasi pemerintah, yaitu membuat nama DPR menjadi terancam dan masalah yang serius. Maka satu-satunya cara dengan mengembalikan reputasi balik dari DPR. Kemudian pencurian kekayaan intelektual. Yang pertama itu telah terjadi kasus peredaran produk kecantikan palsu di Loka Pasar. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kekayaan intelektual atas penjualan produk kecantikan palsu atau Nasifik dan Skin 1004 oleh sejumlah penjual di Loka Pasar, Shopee, dan Tokopedia. Ujar mereka, kami mengumumkan sejumlah toko di Shopee dan Tokopedia menjual produk Nasifik dan Skin 1004 yang diduga palsu dengan harga 50-70% lebih murah dari produk aslinya. Beredarnya produk kecantikan ini juga berimbas dengan reputasi dengan brand image produk karena produk palsu belum memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sehingga keamanan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bocorkan mantan karyawan Apple, bocorkan rahasia Apple ke China. Pemerintah Amerika Serikat atau US menggugat mantan karyawan Apple atas tuduhan membocorkan rahasia penting perusahaan yang bisa membahayakan keamanan negara.
Karyawan tersebut sebelumnya bekerja sebagai engineer Apple. Ia dituduh mencuri dokumen Apple tentang teknologi pada sistem otomatisasi termasuk untuk produk mobil tanpa awak self-driving car. Pencurian dokumen rahasia Apple digunakan oleh ex-karyawan untuk memberikan keuntungan bagi China, Rusia, dan Iran. Lebih spesifik lagi, dokumen itu dipakai untuk membantu militer Rusia dan lembaga intelijen lainnya dalam mengantongi teknologi sensitif dari perusahaan Australia. Kemudian ini juga dari pegawai Samsung bocorkan rahasia perusahaan dari ChatGPT. Pegawai Samsung tersengaja membocorkan rahasia internal perusahaan lewat ChatGPT. Diketahui Samsung mengizinkan Microsoft untuk menggunakan layanan chatbot AI membantu pekerjaan mereka. Beberapa di antaranya memperbaiki masalah source code sehingga para pegawai kerap sering menggunakan rahasia. Bocoran itu mencakup source code untuk program baru, catatan meeting internal, serta informasi lain terkait hardware. Kemudian ada pemasukan atau foreign yang dimana PDIP terlihat Thomas tersangka kasus pemalsuan dokumen tambang. Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan. Bahwa perkara ini peran yang bersangkutan dalam memasukkan dokumen-dokumen terkait izin pertambangan yang digunakan untuk proses persidangan. Penjabat badan, kemudian yang kedua, contoh kasus yang kedua ini, penjabat badan BNN dipolisikan istrinya dikarenakan namanya dihilangkan dari nama anaknya. BNN Provinsi Maluku melaporkan istrinya berinisial BA 53 tahun melaporkan istrinya inisial Yurah 27 ke polisi gara-gara namanya dihilangkan dari nama anaknya. Dia melaporkan istrinya atas dugaan pemalsuan surat keterangan kelahiran anaknya. Kemudian pemalsuan dokumen tanah. Seorang kakek berinisial 73 menjadi buronan Interpol karena kasus pemalsuan dokumen tanah di Kabupaten Simalung, Sumatera Utara, Sumare mengatakan kasus ini dilaporkan ke Polda Sumut 10 Januari 2020 lalu atas dugaan pemasukan dokumen tanah seluas 2,6 hektar dengan nominal sekitar kurang lebih 26 miliar. Pornografi anak. Kemudian contoh selanjutnya itu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menangkap 8 tersangka terhadap kasus kejahatan eksploitasi dan distribusi materi pornografi anak dalam jaringan media sosial. Tersangka Fas ditangkap di Klaten pada 22 Juni 2022 dengan barang bukti 3 handphone. Kemudian tersangka SD ditangkap di Salatiga pada 6 Juli 2022. Ia berperan sebagai admin grup WhatsApp bernama WCBH. Ketika ditangkap di Madiun pada 6 Juli, kemudian Aceh ini berperan sebagai penggugah konten pornografi anak di grup WhatsApp atau GCBH. Kemudian penyebaran foto dan video di medsos. Kepolisian daerah di Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Kemudian di kasus yang ketiga, 4 pelaku kasus pornografi anak di medsos diungkap polisi. Kasus pornografi anak ini sedang marak di media sosial, yang dimana sepanjang tahun 2016 hingga 2017 dalam kasus tersebut polisi meringkus 4 tersangka yang berinisial WW 27 tahun, DS 24, DF 17 dan SHDW 16.
Ini dibentuk pada tahun 2016 dan sudah beranggotakan 7.479 orang member. Sebelum bergabung, kata pemilik akun FB, calon member wajib mengirimkan link video yang berisikan konten pornografi anak. Sedang maraknya kasus pornografi anak, untuk itu para orang tua harus mengawasi anaknya ketika memegang ponsel ataupun laptop, karena jangan sampai tiba-tiba temannya mengirimkan link atau foto-foto yang tidak baik untuk dilihat oleh anak tersebut. Kemudian cyberbullying. Cyberbullying ini pembulian pada media sosial, yang dimana Amanda Todd dengan orang asing di internet saat dia masih kelas. Melalui video cam, si orang asing ini berhasil membujuk Amanda buat menunjukkan ternyata orang itu memfoto dan menyimpan. Sampai setahun kemudian dia kembali dan membujuk Amanda untuk mempertontonkan live. Karena menolak permintaan orang asing itu, foto masa Amanda jadi benar-benar tersebar di internet dan jadi bahan perbincangan semua orang sekolah. Tidak kuat dengan perlakuan dari sang pacar, Amanda memutuskan untuk bunuh diri. Yang kedua ada kasus dari Brandy Villa. Remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Kemudian yang ketiga, Taylor Schillinger memutuskan lompat dari jembatan setelah video mesranya dengan seorang pria disiarkan live oleh teman sekamarnya sendiri. Suatu hari, Taylor meminta teman sekamarnya untuk meninggalkan dia di kamar karena Taylor lagi pengen sendiri. Karena perasaan dengan apa yang akan dilakukan Taylor, dua temannya yang bernama Ray dan Molly Way itu memasang kamera tersembunyi dan menyiarkan langsung video mesra Taylor dengan sama jenis. Seluruh kampus langsung tahu kalau Taylor gay karena Beth menanggung malu telah memutuskan lompat dari jembatan George Washington. Yang ke-11, disinformation. Heboh ramuan disinformation ini dia berupa penyebaran berita hoax atau berita yang tidak benar. Contohnya kayak kasus seperti ini, ramuan herbal anti sakit gigi seumur hidup. Memangnya ada ramuan herbal anti sakit gigi seumur hidup? Saya rasa tidak ada ya. Ini itu hoax. Berita ini muncul di postingan Facebook yang mengatakan ada ramuan herbal yang dapat membuat kita tidak pernah mengalami sakit gigi lagi seumur hidup. Mungkin itu sudah tidak masuk akal ya. Memangnya ada ramuan herbal anti sakit gigi seumur hidup? Kalau saya sudah tidak masuk akal. Berdasarkan penelusurannya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa klaim unggahan video jika rebusan daun jeruk dan garam bisa membuat kita tidak mengalami sakit gigi seumur hidup merupakan informasi yang tidak benar. Kemudian hoax email pemberitahuan pengembalian pajak mengatasnamakan DJP. Beredar tangkap layar sebuah email yang berisi pemberitahuan pengembalian pajak mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Email tersebut disertai sebuah tautan yang diakses untuk menyelesaikan permintaan pengambilan pajak. Faktanya, JDP melalui akun Instagram resminya mengklarifikasi bahwa tangkap layar itu yang beredar sebagai hoax dan merupakan modus penipuan. Jadi jangan mudah percaya sama berita-berita yang kayak begini ya. Apalagi tidak ditahu sumbernya dari mana.
langsung muncul saya di internet. Kemudian ini juga ada dari Pak Ahok diresmi dan dilantik menjadi ketua KPK baru. Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang bertuliskan siang ini Lalu panik bersama Ahok resmi dilantik sebagai ketua KPK baru. Faktanya video ini klaim mengatakan bahwa Presiden Jokowi Widodo resmi melantik Basuki Cahayapurnama sebagai ketua Ahok sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak 12 peretasan email. Hacker Cina ini berhasil meretas email duta besar Australia. Para hacker yang terkait dengan Cina dilaporkan berhasil mengakses akun email milik duta besar Amerika Serikat (US). Untuk Cina, Nicholas Burns, peretasan ini disebut sebagai bagian dari operasi Spoons yang diperkirakan melibatkan peretasan ratusan ribu email milik individu yang bekerja sama untuk pemerintah US. Hacker Tiongkok retas email Kemenlu US dan politikus Republik. Washington terduga peretas Tiongkok yang memasukkan identitas pelanggaran Microsoft untuk membaca surat elektronik milik jajaran pegawai Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (US). Juga telah meretas email pribadi dan kampanye Don Bacham, politikus Partai Republik dari Nebraska yang duduk di Komite Angkatan Bersenjata DPR US. Dalam peretasan ini terutama yang meliputi email milik pegawai Kemenlu US, terduga hacker Tiongkok hanya berhasil meretas puluhan identitas Kemenlu US berhasil aktivis mencuri perusahaan dan penetapan pun bisa dihentikan. Hacker Indonesia retas email perusahaan Minan berugi 113 miliar rupiah. Perusahaan asal Yunani OPIP Investment Limited kehilangan 113 miliar akibat emailnya diretas. Dari hasil pengerjaan 5 peretasan atau hacker asal Indonesia pun ditangkap, 2 lainnya masih dikejar. Hacker itu mempelajari email dari bandara OPIP Investment Limited yang telah diretas setelah dipelajari pada 16 Mei terhadap sebuah transaksi melalui email yang form penyebarannya diubah oleh hacker tersebut. Yang ke-14, penggelapan. Seorang perempuan berinisial Alien SA menjalani proses hukum akibat perbuatannya yang diduga melakukan pemerasan berikut pengancaman melalui media sosial Instagram. Pengancaman itu yakni akan menyebarkan foto separuh badan tanpa busana jika korban berinisial X yang menemukan sejumlah uang. Tempat pemerasan ancaman di media sosial Instagram pada bulan November. Mereka mengancam akan menyebarkan foto saya selama jika saya tidak mengirimkan mereka uang dengan bernilai 3,500.000. Kejahatan 15 kejahatan keuangan online. Kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Jadi hati-hati ya bagi para ibu-ibu ataupun cewek-cewek yang biasa nih sering pesan di toko online. Hati-hati. Menurut Tongam, meminta mahasiswa membeli barang di toko online pelaku. Apabila mahasiswa tidak mempunyai uang, maka pelaku meminta mahasiswa meminjam secara online. Uang hasil pinjaman tersebut masuk ke pelaku, tapi barang tidak diserahkan ke pembeli atau pembeli yang secara fiktif. Kemudian ada lagi yang kasus yang kedua itu daftar tur yang viral aplikasi online. Wanita ini kena tipu 1,7 miliar. Wanita berusia 52 tahun itu tergiur dengan penawaran paket tur bernama Gili Travel Tour. Harganya yang bertujuan ke kebun durian yang ada di Kulai, Malaysia. Harganya hanya dengan 317.300.000. Ternyata
akun rekening si ibu dibekukan karena ada transaksi uang berjumlah sebesar negara uang yang hilang dari rekeningnya ada 110 juta atau 1,7 miliar rupiah. Jadi hati-hati lagi yang suka kayak gini nih via online, nanti kena tipu kayak kasus sebelumnya. Kemudian wanita ini kena tipu uang terkuras hingga 854 juta. Wanita ini pada saat itu melihat iklan toko online yang menjual mooncake di Facebook. Ketika Lee menghubungi penjual, dia dikirim link untuk unduhan aplikasi untuk keperluan pengiriman kue. Dia juga disuruh untuk membayar 1 atau 11.300 untuk konfirmasi pesanannya. Di keesokan harinya, Lee menyadari bahwa dia tidak bisa masuk ke aplikasi bank online-nya lagi. Dia langsung ke ATM terdekat untuk mengecek. Di sanalah dia sadar bahwa uangnya 76.000 atau 854 juta. Diraih. Kemudian ada pelanggaran privasi. Wanita ini didenda 3,4 juta karena menyerap produk pacar. Baru-baru ini pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena menyerap produk pacarnya. Lantaran pelanggaran itu, pengadilan distrik pusat Seoul memberikan hukuman percobaan berupa denda 300 won atau sekitar 4 juta rupiah. TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. TikTok dijatuhkan hukuman berupa denda sebesar 3,4 juta euro atau sekitar 5,6 triliun. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data atau Data Protection Commission DPC Irlandia pada 15 September 2023. TikTok melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR Uni Eropa di melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak-anak, didenda senilai 5,4 juta triliun. Kemudian pelanggaran privasi Meta didenda 1,2 triliun. Pelanggaran privasi yang terjadi karena fitur pelacak penggunanya perusahaan Meta yang dulu dikenal dengan nama Facebook didenda 90 juta dolar US atau setara 1,2 triliun. Denda ini dijatuhkan oleh pengadilan distrik US di San Jose, California setelah Facebook digugat dengan pelacak aktivitas internet pengguna layanan meski sang konsumen telah keluar dari situs media sosialnya. Kemudian ada 17 pencurian akses. Pencurian bermodus illegal akses. Polisi tangkap seorang mahasiswi. Direktur Reserse Kriminal kasus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian barang elektronik bermodus illegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi. Dalam kasus mengakibatkan kerugian 337 juta, itu polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RVP alias A. Mahasiswa 20 tahun ditangkap terkait kasus pencurian menggunakan nomor resi paket. RVP alias A 20 ditangkap sebagai tersangka dugaan tindak pidana mengakses atau menggunakan dugaan pencurian. Setelah memiliki resi itu, tersangka mengirim ojek daring online untuk mengambil barang tersebut. Dengan dalih diperintahkan oleh pemilik barang untuk mengambil barang. Perwira dengan menengah Polri ini menjelaskan modus yang digunakan tersangka ialah mengaku sebagai karyawan PT Erajaya Merchant di marketplace online.
Kemudian tersangka meminta laporan resi penjualan telepon seluler kepada operator resi di perusahaan ekspedisi. Sebanyak 214 data pribadi 214 juta pengguna Facebook di Instagram dicuri. Sebanyak 214 juta data pribadi dari akun Facebook, Instagram, dan link ID dikabarkan bocor di internet. Pelanggaran data besar ini diungkap oleh peneliti Indonesia. Kemudian 18 kejahatan seksual. Polisi menangkap seorang pelaku kasus pornografi yang menjadikan anak di bawah umur. Pelaku menjaring korban secara acak melalui cybercrime Reskrim Polda Metro Jaya. 2 bulan lalu, pelaku tersebut telah menyasar anak di bawah 15 tahun sebagai target melakukan perbuatan seksual dengan video. Kemudian 11 anak jadi korban kejahatan seksual online. Kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game online, perang-perangan Free Fire contohnya. Tersangka S melakukan kejahatan seksual anak dengan memanfaatkan salah satu game online Free Fire di mana sasarannya adalah anak perempuan di bawah umur kota pulau dan berisiko. Kasus pelecehan seksual anak di bawah umur terjadi di Tangsel. Berawal dari perkenalan di media sosial, kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur untuk terjadi korban desa AAL diduga di situ duel terduga pelaku pria berinisial TDP. Dijelaskan dia bujuk rayu pelaku begitu lihai, mulai dikirimin foto vulgar hingga melakukan langsung dengan korban 3 kali pertemuan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, permasalahan online. Dalam sebulan terakhir, Polsek Medan Baru, Sumatera Utara menangani 2 kasus pemerasan yang bermula dari penggunaan aplikasi kencan online. Dalam kasus ini, polisi telah meringkus 3 pelaku. Pada kasus pertama, pelaku menaruhkan jasa kencan melalui aplikasi online dan mengajak korbannya untuk berkencan. Pelaku pemerasan berkedok prostitusi online dengan Baris Krim Polri. Pelaku pemerasan online berhasil ditangkap oleh Baris Krim Polri. Dalam aksinya, pelaku menggunakan modus berlayanan video call online di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku menaruhkan korban untuk melakukan VCS dan korban menggunakan tarif sejumlah uang atau pulsa. Pelaku pemerasan bermenyebarkan foto beliau di medsos. Kepolisian Resor Ngawi, Jawa Timur mengamankan pelaku pemerasan dengan modus menyebarkan foto beliau melalui media sosial. Polri mengatakan selain barang bukti sebuah HP, pihaknya juga mengamankan buku tabungan digunakan untuk menerima transfer dari korban tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari contoh-contoh kasus, contoh jenis kasus dari cybercrime. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.